Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang polinomial kelima, tentang persamaan polinomial. Bagaimana kita bisa menentukan akar-akar persamaan polinomial. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dari pengertian persamaan polinomial. Persamaan polinomial merupakan kalimat terbuka yang nilai kebenarannya tergantung pada nilai variabel yang diberikan. Jadi bagaimana bisa mencari nilai variabel di sini ya. Misalkan variabelnya X, berarti kita akan mencari nilai kebenarannya dari X. Contoh dari persamaan polinomial. 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. X pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi x min 4 sama dengan 0. Intinya dalam persamaan polinomial itu harus ada tanda sama dengannya. Berarti kanan dan kiri dia sama. Ketika sama berarti kita bisa mencari nilai dari x-nya ini. Nah, bagaimana kita bisa mencari ya? Penyelesaian polinomial merupakan nilai variabel yang membuat persamaan polinomial bernilai benar. Jadi kita bisa mencari penyelesaian dari polinomial itu. Dengan cara apa ya? Misalkan persamaan polinomial x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah x ditambah 6 sama dengan 0. Berarti kita mencoba memasukkan nilai di dalam persamaan ini. Nilai benar atau salah. Jika benar berarti dia merupakan penyelesaian dari polinomial itu. Kita coba untuk x sama dengan 1 dulu. Berarti kita substitusikan x sama dengan 1 ke dalam persamaan polinomial. Misalkan berarti 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan 1 dikurangi 4 ditambah 1 tambah 6 apakah sama dengan 0? Kita cek ya. 1 kurangi 4 berarti min 3 tambah 1 min 2 tambah 6 berarti 4. Berarti 4 tidak sama dengan 0. Berarti dia salah ya. Untuk x sama dengan 1. Kita coba untuk nilai yang lain. Misalkan x sama dengan 2. Berarti kita substitusikan nilai x sama dengan 2 dalam persamaan polinomial. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 tambah 6 apakah sama dengan 0? Berarti 8 dikurangi 16 ditambah 8 sama dengan 0. 8 dikurangi 16 min 8 tambah 8 0 sama dengan 0. Berarti jelas, berarti di sini adalah benar. Nah, kalau kita mencoba satu-satu berarti kita akan kesulitan ya. Berarti harus kita batasi nilai yang kita coba ya. Berarti kita perlu cara untuk menentukan nilai dari x. Itu berarti kita akan mencari akar-akar persamaan polinomial. Jadi dalam menentukan nilai variabel yang membuat persamaan polinomial bernilai benar, kita dapat mencarinya dengan menentukan akar persamaan polinomial. Kita harus tahu dulu pengertian akar-akar rasional. Jika B per C sebuah bilangan rasional pecahan dalam suku terendah, maka B per C merupakan akar persamaan polinomial dengan koefisien dari polinomial adalah bilangan bulat, di mana B adalah faktor bulat dari A0 dan C adalah faktor bulat dari A0. Berarti B di sini ya, dia merupakan faktor dari konstanta di sini ya, faktor dari ini ya. B adalah faktor dari konstanta. Kemudian A0, A dan kemudian C adalah faktor dari AN ya. Berarti faktor dari sini, dari ini AN ini. Faktor bulatnya. Sebagai contoh ini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan polinomial 2x pangkat 3 dikurangi 11x kuadrat plus 18x min 9 sama dengan 0. Berarti yang pertama kita lakukan adalah mencari faktor dari variabel pangkat tertingginya atau mencari yang C-nya dulu ya. Misalkan berarti koefisien dari pangkat tertingginya adalah 2 ya, 2 sama dengan 2. Faktor dari 2 adalah plus minus 1
dan plus minus 2. Kemudian kita mencari faktor dari konstanta. Konstantanya adalah min 9. Maka faktor dari min 9 adalah plus minus 1, plus minus 3, dan plus minus 9. Setelah itu berarti kita bisa mencari akar-akar yang mungkin dari persamaan polinomial itu. Ya, dengan akar yang mungkin berarti X sama dengan faktor dari konstanta dibagi dengan faktor dari koefisien variabel pangkat tertingginya. Jadi akar yang mungkin dari persamaan ini adalah plus minus 1 dibagi plus minus 1. Kemudian plus minus 3 dibagi 1, plus minus 9 dibagi plus minus 1, dan seterusnya. Jadi di persamaan polinomial ini yang mungkin adalah plus minus 1, plus minus 3, plus minus 9, plus minus setengah, plus minus 3/2, dan plus minus 9/2. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan dalam mencari akar rasional persamaan polinomial? Berarti kita mengikuti langkah-langkah dalam menentukan akar-akar persamaan polinomial. Kita tadi sudah mencari akar yang mungkin ya dari persamaan polinomial. Berarti langkah selanjutnya adalah kita menyelidiki. Yang pertama, dari apakah X sama dengan 1 itu merupakan akar dari fx sama dengan 0 ya. Caranya adalah dengan menjumlahkan semua koefisien dari fx. Berarti jumlah dari koefisien fx adalah 2 dikurangi 9 ditambah 7 tambah 9 dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Jelas ya, 2 dikurangi 9 adalah min 7 tambah 7 0, 0 tambah 9 9 dikurangi 9 0, jelas. Maka X sama dengan 1 merupakan akar dari polinomial ini. Kemudian berarti ketika sudah X sama dengan 1, berarti kita bisa mencari hasil bagi dari polinomial itu. Berarti kita gunakan Horner ya yang lebih mudah. Berarti 2 min 9 7 9 dan min 9 dibagi dengan X sama dengan 1. Berarti di sini 2 terus 2 dikurangi berarti min 7 kali 1 7 ya. 0 kali 1 9 0 dikurangi 9 kali 1 adalah 9 dikurangi 0. Berarti sisanya sudah 0. Maka X sama dengan 1 dia merupakan akar dari polinomial itu. Langkah selanjutnya adalah kita memeriksa apakah X sama dengan min 1 dia merupakan akar dari fx dengan cara menjumlahkan koefisien variabel berpangkat genap apakah sama dengan jumlah koefisien berpangkat ganjil. Kita cek ya. Berarti koefisien genap adalah 2 ditambah 7 ditambah min 9. 2 tambah 7 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Kemudian jumlah dari variabel berpangkat ganjil. Berarti min 9 ditambah 9 0. Oh, ternyata jumlah koefisien variabel berpangkat genapnya sama dengan jumlah koefisien variabel berpangkat ganjil. Maka jelas X sama dengan min 1 merupakan akar dari persamaan itu. Berarti selanjutnya adalah kita bagi saja dengan X sama dengan min 1 dari hasil bagi X sama dengan 1 tadi ya. Ketika tidak terpenuhi berarti kita melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langsung ya. Ini dilewati. Kita bagi X sama dengan min 1. Sini aja min 1. 2 kali min 1 adalah min 2, min 9 min 9 0. Berarti sudah ketemu ya 0. Jelas. Maka 2x pangkat 4 min 9x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 9x min 9 sama dengan 0. Bisa kita tulis dengan pemfaktoran ya. Berarti x plus 1 dikali x min 1 dikali dengan 2x kuadrat min 9x plus 9 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah
mencari faktor lainnya dengan coba-coba ya, atau dengan pemfaktoran. Karena ini sudah ketemu berarti kita bisa memfaktorkan ini ya. Berarti kita faktorkan dengan cara pemfaktoran. 2x pangkat kuadrat 2 min 9x plus 9 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti kita mulai dari setengah. 2x dikali dengan 2x. Berapa kali berapa ya. Bagaimana menentukan yang sini ya. Kita dulu sudah belajar tentang persamaan kuadrat ya. Berapa ini ditambah ini ketemu suku tengahnya ya, min 9. Berapa kali berapa ketemu perkalian koefisien suku pertama dikali koefisien konstantanya ya, berarti 18. Berapa? Min 6 dikali min 3. Berarti di sini kita tuliskan sama saja kanan dan kiri ya, bisa terbalik semuanya. Min 6 dan min 3. Berarti di sini adalah x min 3 dikali dengan 2x min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan 3 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1, 1, 3 per 2, dan 3. Cukup mudah ya sampai sini ya. Kita ke contoh soal tentang kehidupan sehari-hari. 2 buah kubus mempunyai selisih panjang rusuk 3. Jika jumlah volume kedua kubus adalah 637 cm pangkat 3, maka jumlah kedua luas permukaan kubus adalah berapa? Berarti kita misalkan dulu Y adalah rusuk kubus terbesar, X adalah rusuk kubus terkecil ya. Maka selisihnya Y dikurangi X sama dengan 3. Maka Y sama dengan X plus 3. Kemudian kita ketahui juga jumlah volume kedua kubus adalah 637. Ditanya luas permukaan keduanya ya. Berarti kita di sini bisa otak-atik ya. Kalau dalam matematika harus pintar merubah atau mengotak-atik apa yang kita punya ya. Berarti jawabannya adalah V1 ditambah V2 sama dengan 637. Maka Y pangkat 3 plus X pangkat 3 sama dengan 637. Maka X plus 3 pangkat 3 plus X pangkat 3 sama dengan 637. Maka X pangkat 3 plus 9X kuadrat plus 27X plus 27 plus X pangkat 3 sama dengan 637. Berarti 2X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat plus 27X plus 610 sama dengan 0. Nah, kita bisa mencari X ini dengan tadi ya, dengan akar-akar persamaan polinomial. Kita coba dulu 1 kita masukkan. 1 apakah memenuhi? Ternyata tidak. Terus min 1 kita masukkan. Tidak terpenuhi juga. Kita coba lagi misalkan 5. Berarti dengan Horner saja biar lebih mudah ya. Kita masukkan 5. Kita masukkan 5. Berarti kita tulis koefisien-koefisiennya dulu. 2, 9, 27, 610. Berarti 5. 2 turun ke sini. 2 kali 5 adalah 10, dijumlahkan 19 kali 5 adalah 95, dijumlahkan ketemu 122 ya. 22 kali 5 berarti 610. Ternyata 5 adalah salah satu faktor dari itu ya. Maka bisa ditulis X plus 5 dikali dengan 2X kuadrat plus 19X plus 122 sama dengan 0. Sudah jelas ketemu ya. X sama dengan 5 berarti Y-nya sama dengan 8. Dari sini bisa kita cari ya luas permukaan kubusnya ya. Berarti luas permukaan 1 sama dengan 6 dikali 5 kuadrat sama dengan 6 dikali 25 sama dengan berapa yuk ya, 150 ya, 150. Kemudian luas permukaan 2, maka
6 dikali 5 pangkat 8 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 64 sama dengan 384 ya. Maka kita jumlahkan. Ketemu 534 ya. Jelas. Jadi luas permukaan kedua kubus adalah 534 ya, 534 cm3 ya. Oke, demikian penjelasan tentang bagaimana menentukan akar-akar persamaan polinomial. Terima kasih atas partisipasinya. Pada video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial pada video selanjutnya. Pasti ada solusi ya dalam soal matematika. Seperti halnya hidup kita, pasti ada masalah dan pasti bisa terselesaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.